Film dimulai dengan menampilkan 2 jam kemudian, di mana Anna telah berada di dalam helikopter menuju ke daerah Mormons. Sebelumnya wanita itu telah menyetujui tawaran Kolonel Yuri, ini bukanlah misi penyelamatan, dan biarkan WHO yang melakukannya. Anna bersama dengan kelompok Yuri, hanya akan masuk untuk mengambil sampel lalu pergi, dan sebagai imbalan Anna akan mendapatkan penghargaan atas penemuan tersebut, dan selain itu juga akan diangkat sebagai pemimpin Institut Pertahanan Biologis Militer. Beginilah kondisi Anna yang merupakan satu-satunya wanita, di antara para tentara pria, ada tentara yang cuek sambil tidur, ada yang genit, dan ada pula yang tegak. Setibanya di lokasi mereka langsung disambut dengan peristiwa aneh, seorang staf ilmuwan menghampiri helikopter mereka meskipun telah dilarang, bahkan ditembak berkali-kali, tapi pria itu terus bangkit sampai akhirnya meledakkan diri dengan granat. Tak lama kemudian, ketika Anna terbangun ia langsung memeriksa mayat ilmuwan yang hancur, dan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Seorang mayor bernama Sergei Makiv mencoba membantu, tapi Anna dengan dingin menolak, karena Anna lebih aman jika mayor itu menjauh. Selain itu Anna juga memeriksa para staf penambang yang berhasil keluar dari fasilitas untuk memastikan mereka tidak terinfeksi, namun para penambang itu mengaku bahwa tidak ada penyakit atau virus, dan itu semua berita bohong. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Sergei membangunkan Anna, sang mayor masih belum menyerah untuk mencari tahu tentang tempat kelahiran Anna. Sebelumnya dia menebak Anna berasal dari Estonia dan dua-duanya salah, dan tak ada seorang pun yang menemukan Dimitri. Mereka menduga sang dokter itu melarikan diri bersama akses card lift-nya. Peter menjelaskan bahwa mereka berada di kedalaman 5020 meter, yang mana juga bagian dari resor para staf. Sebelum insiden terjadi tempat itu benar-benar ramai, seperti sebuah kota yang sibuk. Di salah satu ruangan kelompok itu bertemu dengan 2 orang staf, yaitu seorang dokter bernama Kira, dan satunya lagi, seorang teknisi bernama Nicole. 2 staf itu diperintahkan untuk menunggu Dimitri, karena mereka adalah kelompok terakhir yang akan dievakuasi. Setelah memeriksanya, Anna tidak menemukan tanda-tanda infeksi, mungkin ada kesalahan dari informasi yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, Anna menyarankan agar mereka semua kembali ke permukaan, namun Yuri menolak saran tersebut, dan ia meminta Anna berfokus dengan tugas yang diberikan. Ketika Anna ditinggal sendiri, tiba-tiba saja Dimitri muncul meminta Anna dan yang lainnya menyelamatkan diri dengan naik melewati terowongan, karena keselamatan warga sipil harus diprioritaskan. Tentara pun segera datang setelah mendengar teriakan Anna dan menembak Dimitri. Sang dokter yang jatuh di dalam lift langsung menuju ke bawah. Nicole menjelaskan bahwa lift tidak bisa dihentikan sampai tiba di bawah, dan satu-satunya jalan adalah ikut turun melewati terowongan. Singkat cerita, kembali ke Anna dan Kira. Mereka tidak mampu mengangkat Olga yang kondisinya semakin parah. Anna meminta Kira menjaga Olga selagi dirinya mencari Sergei. Sangat mengejutkan, tak lama ditinggal oleh Anna, Olga pun bangkit dengan jari-jari yang mulai bengkok, serta mendadak wanita itu mencoba menerobos dinding kaca. Kembali ke Anna, bagi wanita itu kata-kata dokter Dimitri membuatnya kembali mengingat dosa di masa lalu, di mana kala itu penelitian vaksin MX23 membuat rekannya mati, dan akhirnya tiba-tiba saja terjadi ledakan yang membuat Anna tersadar ledakan tersebut bisa menghancurkan fasilitas dan membuat mereka semua mati. Namun Sergei bersikeras ingin menyelamatkan anak buahnya, sehingga terjadilah perkelahian dengan Nicole yang merasa niat Sergei adalah suatu kebodohan. Beruntung Yuri berhasil melerai mereka. Dia memutuskan mereka semua akan naik melewati terowongan. Sergei yang tidak bisa membantah atasannya memutuskan untuk membantu Anna mengambil sampel. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat kondisi ruangan lab yang penuh dengan jamur dan Olga yang tergeletak di tengahnya. Sergei kembali berusaha mendekati Anna dengan menebak tempat lahirnya, yaitu Ceko atau Bulgaria. Lalu ketika asyik mengobrol sesuatu yang tumbuh di punggung Olga dan menyemprotkan spora sehingga memenuhi ruangan itu, Anna menemukan masker oksigen meskipun sempat diserang oleh Kira yang telah menjadi monster. Tapi tokoh utama kita berhasil menyelamatkan diri dan keluar dari ruangan lab. Namun sayangnya, Mayor Sergei tidak seberuntung itu. Spora tepat mengenai wajah dan kini nasibnya sudah seperti mayat hidup. Bahkan di saat-saat seperti ini, hanya sampel yang dipikirkan oleh Yuri. Singkat cerita, 3 prajurit dikirimkan oleh Sergei untuk mencari Egorov. Lalu beberapa menit kemudian terdengar suara tembakan, dan 2 di antara prajurit itu kembali dengan salah satunya dalam kondisi tak sadarkan diri. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang mereka hadapi di dalam sana. Yang mereka lihat adalah sesuatu yang besar dan sangat kuat sehingga peluang tembakan sama sekali tidak berefek apapun. Ditambah lagi jalur terowongan telah benar-benar hancur akibat ledakan bom.
Tak lama berselang satu prajurit lagi kembali dengan memegang belati, prajurit itu langsung mengiris lehernya sendiri, demi meyakinkan kelompok Yuri untuk tidak lagi mencari mereka. Beberapa menit setelah pintu terowongan ditutup tiba saja ada yang mendobraknya, disusul dengan jeritan terbangunnya prajurit yang pingsan dan tubuh Sergei yang mulai bereaksi. Tidak mungkin pintu terowongan akan mampu menahan dobrakan yang begitu kuat, namun untungnya, lift yang sebelumnya digunakan Dimitri telah kembali. Anna, Nicole, Yuri dan Peter akan melarikan diri ke bawah, sedangkan Mayor Sergei beserta dua anak buahnya akan mencoba menahan makhluk misterius yang sepertinya berhasil menghancurkan pintu terowongan. Singkatnya, pria itu menjelaskan bahwa membangun fasilitas laboratorium adalah salah satu impiannya sejak lama. Dan sama sekali tidak menyangka saat ini, fasilitas tersebut harus dihancurkan akibat makhluk misterius. Tidak ada yang mengetahui makhluk apa itu, namun menurut Dimitri, kemungkinan besar jutaan tahun yang lalu, zaman es telah menghentikan makhluk itu menaklukkan dunia, namun cepat atau lambat mereka akan menyadari bahwa permafrost memiliki batasan yang bisa ditembus karena makhluk itu tidak hanya mengendalikan sistem otot dan syaraf, tapi juga belajar menyatukan tubuh dengan manusia, untuk mendapatkan kehangatan dan kekuatan. Saat ini harapan terakhir Dimitri sebelum mati adalah melihat makhluk itu sekali lagi karena mereka benar-benar indah. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa saat ini Dimitri sedang berada di terowongan, oleh karena itu mereka harus mencarinya demi mendapatkan akses key. Namun sialnya semua alat pendingin rusak, tanpa itu pakaian hazmat hanyalah baju biasa yang tidak mampu menahan panas. Sebenarnya pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena pernah ada seorang staf yang mampu bertahan di terowongan selama 5 menit akibat tabung pendinginnya rusak. Singkatnya, Peter sama sekali tidak mengira akan berakhir seperti ini. Impiannya untuk menjadi ilmuwan yang sukses hancur bersama dengan Sahara. Beberapa menit kemudian, Yuri masih belum juga kembali yang menandakan sang kolonel kemungkinan besar sudah mati terbakar, karena tak satu pun dari dua laki-laki pengecut itu yang bergerak. Akhirnya Anna memberanikan sendiri untuk memasuki terowongan menahan panas, dengan hanya menggunakan masker lalu berlari menuju ke tubuh kolonel, yang tergeletak di jembatan sambil menggenggam akses key. Ternyata tempat itu benar-benar telah dipenuhi oleh jamur parasit, seolah-olah makhluk itu telah menciptakan dunianya sendiri. Anna langsung dijemput oleh Nicole dan dibawa kembali ke dalam lab, namun tiba saja Peter mengarahkan senjata ke Anna, dan Nicole mengancam akan menembak jika tidak menyerahkan akses key. Peter sangat bersungguh-sungguh dengan ancamannya itu, dan dibuktikan dengan ditembaknya Nicole yang mencoba melawan. Dia tidak peduli meskipun jamur parasit itu sangat berbahaya, manusia pasti akan menemukan jalan keluarnya. Peter tidak mau menjadi bodoh seperti Dimitri menyembunyikan sesuatu yang sangat menakjubkan. Singkat cerita, tiba-tiba saja monster jamur yang telah menyatu dengan para tentara muncul dan langsung menelan Peter. Makhluk itu juga nyaris memangsa Anna, namun beruntung Anna segera mengurung diri di ruang penyimpanan makanan yang bersuhu rendah. Meskipun monster itu tidak lagi mengejar, tapi Anna tidak mungkin terus bertahan di ruangan itu, ditambah dia juga harus merebut akses key yang kini ada di tubuh monster. Akhirnya Anna pun mengguyur tubuhnya dengan air es agar tidak terdeteksi lalu menyelinap ke bawah monster, dan akhirnya kembali merebut akses key. Ternyata pada tubuh monster itu juga ada Kira. Dia melihat apa yang dilakukan Anna dan mencoba mengejar. Anna langsung menjemput Nicole dan berniat menuju ke elevator. Namun monster jamur masih belum menyerah, maka dia secara tiba-tiba menghancurkan dinding. Akhirnya Anna dan Nicole pun melarikan diri melewati koridor sempit sehingga membuat si monster terjebak. Di saat-saat terakhir monster itu sempat berhasil menjulurkan lengannya. Beruntung Nicole langsung menyalakan elevator dan mereka pun meluncur ke atas menuju ke permukaan. Ternyata Sergei juga berada di sana dengan kondisi yang sangat mengerikan, tapi ia menyatakan permintaan terakhir agar Anna dan Nicole tidak naik ke permukaan. Anna pun langsung menghentikan elevator sebagai tanda bahwa ia setuju, namun tidak dengan Nicole. Akibatnya terjadi pergulatan sengit yang membuat Anna nyaris terbunuh. Mengetahui hal itu, dengan sisa-sisa kesadarannya Sergei menusuk leher Nicole hingga koit. Anna pun kembali bangkit karena ini saat-saat terakhir. Anna pun memberitahukan kepada Sergei bahwa dirinya berasal dari Yugoslavia. Akhirnya pikiran Sergei telah sepenuhnya dikuasai parasit ini ditanai dengan spora yang tersembur memenuhi ruangan. Karena elevatornya tidak mau berhenti, Anna pun memasukkan sembarang kode untuk mengaktifkan mode penghancuran diri. Namun sayangnya, saat kali ketiga elevator tersebut sudah tiba di permukaan dan Anna pun diseret keluar oleh para tentara. Apapun yang terjadi, jamur parasit tidak boleh sampai melepaskan sporanya. Anna pun memperdaya seorang prajurit untuk merebut granat. Setibanya di luar, wanita itu telah dikepung oleh para tentara dan para petugas laboratorium.
Film pun ditutup dengan menampilkan Anna yang terdiam lalu tiba-tiba saja seorang petugas muncul dari belakang wanita itu. Apakah Anna berhasil meledakkan diri ataukah dia lebih dulu dibius oleh si petugas? Dan film pun berakhir.